warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu sistem endokrin. Di sini kami akan mempresentasikan video animasi tentang sistem endokrin. Sebelum kami menampilkan animasi video presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalan, nama saya Devendra Syafifa, nama saya Kamelia, nama saya dan dia selalu menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi biologi bab 9 sistem koordinasi. Materi yang kami dapat pembahasan angka Romawi 2 dan 3. Kami beranggotakan 4 orang. Pertama, Devianti Sianova, kedua Yan Kamelia, ketiga Nuryaman, keempat Syifa Muharadil. Selamat menyaksikan. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin atau hormon. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon dalam bahasa Yunani, hormon adalah yang menggerakkan. Adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, hemostasis misalnya pengadilan tekanan darah dan kadar gula darah, pertumbuhan, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Karakteristik kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Kelenjar bentuk, karena tidak memiliki saluran ductus dan menyekresi hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Pada umumnya, menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid yang hanya menyekresi hormon paratiroid. Kelenjar endokrin memiliki sejumlah sel sekretari yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme, dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin, atau bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Dan yang terakhir ada sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa dan hormon, misalnya glukosa dan kalsium dalam darah serta impulus saraf. Kelenjar endokrin dan sekresi hormon. Kelenjar endokrin pada manusia meliputi hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, pineal, dan timus. 1. Hipofisis atau pituitari, organ berbentuk oval melekat di bagian dasar hipotalamus otak sebesar kacang dan memiliki berat 0,5 gram. Hipofisis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lobus anterior, intermedial, dan posterior. A. Hipofisis lobus anterior menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. 1. Hormon pertumbuhan atau growth hormone atau GH atau hormon somatotropin STH berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan pertumbuhan dan perbanyakan sel-sel tubuh, contohnya pada pertumbuhan tulang dan pertambahan massa otot lengkap. Yang kedua, menyebabkan hati memproduksi somatolendin yang berperan dalam pertumbuhan tulang dan kartilago. Yang ketiga, mempercepat laju sintesis protein dengan cara meningkatkan kemasukan asam amino melalui membran sel. Yang ketiga, menurunkan laju penggunaan karbohidrat oleh sel-sel tubuh sehingga menambah kadar glukosa darah. Yang kelima, ada meningkatkan pemakaian lemak untuk energi. Abnormalitas sekresi growth hormone atau GH. Yang pertama, ada kerdil atau dwarfism. Jika kekurangan hiposeleksi, GH selama masa anak-anak sehingga pertumbuhan terhenti. Yang kedua, ada gigantisme akibat kelebihan hipersekresi GH selama masa remaja sebelum penutupan cakram hipofisis yang menyebabkan pertumbuhan tulang panjang yang berlebihan. Yang terakhir, makromegali, pembesaran tulang yang tidak proporsional seperti penambahan ketebalan tulang pipi pada wajah serta pembesaran pada tangan dan kaki. Makromegali terjadi akibat hipersekresi GH selama masa remaja setelah penutupan cakram epifisis. 2. Hormon perangsang tiroid atau tirotropin tiroid stimulating hormon atau TSH. Hormon TSH berfungsi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelenjar tiroid atau kelenjar bendok. Laju produksi hormonnya atau trikosum dan metabolisme sel pajangan udara dingin dalam waktu lama akan merangsang produksi tiroxin sehingga mempercepat metabolisme untuk menghangatkan tubuh.
atau kortikotransam atau kelenjar gondok, laju produksi hormonnya atau trifusum dan metabolisme sel, pajanan udara dingin dalam waktu lama akan merangsang produksi tiroxin sehingga mempercepat metabolisme untuk menghangatkan tubuh. 3. Hormon adrenokortikotropik atau kortikotropik. Adrenokortikotropik hormon atau ACTH. Hormon ACTH berfungsi merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyekresi glukokortikoid, hormon untuk metabolisme karbohidrat. Hormon gonadotropin atau gonadotropin yang mengatur fungsi gonad. Hormon gonadotropin terdiri atas hormon-hormon berikut. 4. FSH, follicle stimulating hormone. Pada wanita, FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen. Sedangkan pada laki-laki, FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus seminiferus testis. 5. LH, luteinizing hormone. Pada wanita, LH bekerjasama dengan FSH menstimulasi produksi estrogen. LH berperan dalam ovulasi dan sekresi progesteron. Sedangkan pada laki-laki, LH menstimulasi sel-sel interstisial tubulus seminiferus testis untuk memproduksi androgen testosteron. 6. Hormon prolaktin (PRL) disekresikan pada saat hamil dan menyusui. B. Hipofisis bulbus intermediate tengah menghasilkan endorfin dan melatonin stimulating hormon FSH. Hormon ini juga dihasilkan di lobus anterior. Endorfin, zat penghilang nyeri alamiah, merespons stres dan aktivitas seperti olahraga. FSH merangsang pembentukan pigmen dari penyebaran sel-sel penghasil pigmen melanosit pada epidermis. C. Hipofisis bulbus posterior menghasilkan hormon ADH, antidiuretik, hormon dan oksitosin. ADH berfungsi menurunkan volume air yang hilang dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contortus distal dan ductus collectivus di ginjal. Hiposekresi ADH menyebabkan diabetes insipidus, produksi urin berlebihan, disertai rasa haus yang terus-menerus. Hipersekresi ADH menyebabkan peningkatan volume darah. Oksitosin berfungsi menstimulasi kontraksi otopolos pada saat melahirkan dan pengeluaran ASI pada ibu menyusui. Pelepasan oksitosin dan ASI dihambat oleh stres emosional. 2. Tiroid atau kelenjar gondok terdiri atas folikel-folikel dalam dua lobus lateral yang terletak di bawah lari. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, tetraiodothironin atau T4 sebanyak 90% dan triiodothironin T3. Hormon tersebut terbuat dari asam aminotiroksin yang mengandung iodin. Jika kekurangan iodin dalam waktu yang lama, tiroid akan membengkak atau penyakit gondok atau goiter. Hormon tiroksin berfungsi meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaringan ikat, dan saraf. Seperti dari gambar berikut, tiroid terdiri dari kartilago tiroid laring, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, atau bagian posterior tiroid, dan trakea. Abnormalitas sekresi tiroid yaitu sebagai berikut. Hipotiroidisme atau penurunan sekresi hormon menyebabkan penurunan metabolisme, konstipasi, reaksi mental lambat, dan peningkatan simpanan lemak. Pada anak-anak menyebabkan kretinisme ditandai dengan keterlambatan mental dan fisik. Pada orang dewasa menyebabkan myxedema yang ditandai dengan terjadinya edema atau akumulasi air dan musim di bawah kulit. Hipertiroidisme atau sekresi hormon berlebihan menyebabkan peningkatan metabolisme, berat badan menurun, gelisah, diare, frekuensi denyut jantung meningkat, toksisitas hormon, dan penyakit Graves atau pembengkakan jaringan di bawah kantong mata sehingga bola mata menonjol. Tiroid atau kelenjar anak tumbuh terdiri atas satu organ kecil berukuran sebesar jari terletak pada permukaan belakang tiroid. Para tiroid menyeleksi hormon atau PTH berfungsi mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui stimulasi aktivitas osteoklas atau sel pengencut tulang yang menyebabkan pengeluaran kalsium. Pengaktifan vitamin D yang diperlukan untuk mengabsorpsi kalsium dalam makanan dan stimulasi reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal sehingga menyebabkan kehilangan ion kalsium dalam urin dan meningkatkan kalsium dalam darah. Abnormalitas reaksi PTH yaitu sebagai berikut. Hiperparathyroidisme menyebabkan peningkatan aktivitas osteoklas dan hormon tulang.
Hipoparathyroidisme menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah, peningkatan iritabilitas sistem neuromuskular dan tetanus atau kejang otot rangka. 4. Adrenal atau supraadrenalis atau kelenjar anak ginjal, terletak di kutub atas ginjal, berwarna kuning dan tertanam pada jaringan adiposa. Kelenjar adrenal terdiri atas korteks di bagian luar dan mendula di bagian dalam. Kelenjar adrenal bagian mendula menghasilkan hormon sebagai berikut: adrenalin atau epinefrin, meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Noradrenalin atau norepinefrin, meningkatkan tekanan darah dan metabolisme otot jantung. Kelenjar adrenal bagian kontrak menghasilkan hormon sebagai berikut: aldosteron, mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Glukokortikoid atau kortisol dan kortikosteron mempengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, serta menjaga membran lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan. Gonadotropin atau steroid kelamin sebagai prekursor mengubah testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Abnormalitas sekret kelenjar adrenal. Hiposekresi menyebabkan penyakit Addison dengan gejala ketidakseimbangan natrium dan kalium dalam darah sehingga kulit menghitam. Hipersekresi menyebabkan peningkatan tekanan darah, Cushing disease atau kelemahan otot serta penumpukan lemak di leher dan wajah. Sindrom adrenogenital atau terjadi pubertas dini, serta perempuan dewasa yang memiliki karakteristik pria atau tumbuh rambut di wajah, suara menjadi berat, dan perkembangan otot. 5. Pankreas, organ berbentuk tipis terletak di bagian belakang dalam rambut. Pankreas sebagai endokrin menghasilkan hormon antara lain sebagai berikut. Yang pertama, glukagon dihasilkan oleh sel otak berfungsi meningkatkan penguraian glikogen tapi menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat dalam hati. Selanjutnya, insulin dihasilkan oleh sel beta berfungsi menurunkan metabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak. Selanjutnya ada somatostatin dihasilkan oleh sel beta merupakan penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Selanjutnya, polipeptida pankreas, hormon pencernaan yang dilepaskan setelah makan, fungsi belum diketahui. Selanjutnya ada abnormalitas sekresi kelenjar pankreas, yaitu sebagai berikut. Definisi insulin menyebabkan diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat disebabkan oleh faktor genetik, obesitas, penyakit autoimunitas, virus sekarang, ekonomi, dan budaya. Dan keenam, ada pinea episis cerebris, terletak di langit-langit otak menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada peletakan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Produksi melatonin terendah terjadi pada siang hari dan terbesar pada malam hari. Yang ketujuh, timus terdiri atas dua lobus berwarna merah kemerah-merahan terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Pada bunyi yang baru lahir, bentuknya sangat kecil, hanya sekitar 10 gram. Ukurannya bertambah pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 20-40 gram. Namun setelah dewasa berangsur-angsur menyusut, timus menghasilkan timusin untuk pengendalian perkembangan sistem imun. 8. Ovarium, testis, dan plasenta. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, testis menghasilkan hormon testosteron, plasenta menghasilkan gonadotropin, chorion, estrogen, progesteron, dan somatotropin. Maka sekarang waktunya sesi tanya jawab. Silakan untuk para anggota kelompoknya, silakan menempelkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Fungsi dari saluran ductus adalah sepasang tabung panjang
panjang tersebut disebut juga ductus deferens. Mereka berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra, di mana sel tersebut akan dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Gimana, ini paham? Saya Kamelia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari Rina. Apa itu tiroid dan apa fungsinya? Kelenjar tiroid adalah organ tubuh yang menyerupai bentuk sayap kuku-kuku dan terletak di bawah lintas suara pada bagian depan leher. Fungsi kelenjar tiroid bagi tubuh manusia sangatlah penting. Fungsi utamanya adalah untuk memproduksi hormon yang bermanfaat mengatur metabolisme dalam tubuh manusia. Beberapa fungsi kelenjar tiroid bagi tubuh antara lain: 1. Mengatur metabolisme, 2. merangsang pencernaan, 3. menjaga kesehatan tulang, 4. perkembangan otak. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Jawab dari kelompok 1 dari Najwa. Apakah peran sistem endokrin dalam tubuh manusia terganggu? Jika fungsi kelenjar endokrin terganggu dan tidak bisa menghasilkan hormon dengan baik, misalnya jumlah hormon jadi tidak seimbang karena terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti penyakit tiroid, diabetes, PCOS, dan hipogonadisme. Apa Najwa paham? Menjawab penyakit apa yang timbul apabila sistem endokrin akibat masalah. Gangguan sistem endokrin yang paling umumnya adalah diabetes mellitus yang terjadi apabila pankreas yang tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat mendapatkan insulin yang tersedia dalam optimal. Tidak. Selanjutnya kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan dari Eja. Soalnya, jika sekresi aldosteron meningkat dapat menyebabkan aldosteron dalam jumlah berlebihan akan menyebabkan keseimbangan kedua zat ini terganggu, sehingga memicu peningkatan volume darah dalam tubuh. Inilah yang diakhiri membuat tekanan darah naik. Izin menjawab pertanyaan dari Nabil. Kondisi apakah yang terjadi jika kadar hormon paratiroid meningkat? Meningkatkan produksi hormon paratiroid ini mengakibatkan ginjal dan usus menyerap kalsium dalam jumlah berlebih, yang juga membuat kalsium dari tulang menurun. Paham? Selanjutnya kelompok 9. Saya Sinta Rahmawati, perwakilan dari kelompok 3, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 9, yaitu dari Fakri Ramadan. Pertanyaannya yaitu sebutkan fungsi hormon adrenalin. Fungsi hormon adrenalin yaitu untuk mempersiapkan tubuh untuk respon fight or flight pada saat menghadapi situasi yang penuh tekanan atau bahaya. Hormon adrenalin juga yaitu berfungsi untuk meningkatkan detak jantung dan kekuatan kontraksi jantung, meningkatkan aliran darah ke otot dan otak, serta membantu metabolisme glukosa. Pasti?
selanjutnya yaitu kelompok 7. Pertanyaan dari Herina, kelompok 10. Apakah jika terjadi gangguan pada sistem endokrin dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf? Kelainan yang disebut gangguan sistem endokrin tersebut dapat menyebabkan hormon pada tubuh menjadi terganggu. Disebutkan juga kelainan tersebut dapat menyebabkan kerusakan saraf. Apa jelas? Kemudian pertanyaan dari Nova. Kondisi apa yang menyebabkan gangguan pada sistem endokrin? Gangguan kelenjar endokrin umumnya disebabkan perubahan gaya hidup yang cenderung meninggalkan pola hidup sehat. Gimana, Pak? Izin menjawab pertanyaan dari Jeffrey. Kelompok 8. Apa perbedaan migretisme dan akromegali? Akromegali terjadi ketika hormon pertumbuhan dikeluarkan atau disekresikan secara berlebihan oleh kelenjar pituitari. Kondisi ini bisa dimulai antara usia 20 dan 40 tahun. Sedangkan migretisme adalah kelainan ketika jumlah hormon pertumbuhan yang berlebihan dikeluarkan dari kelenjar pituitari selama masa kanak-kanak. Jelas, Jeffrey? Jelas. Izin menjawab pertanyaan dari Prisma. Apa yang menyebabkan seseorang mengalami kekerdilan dalam tubuhnya? Jadi penyebab seseorang mengalami kekerdilan yaitu stunting, faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu semasa hamil, kurangnya pengetahuan ibu pada kesehatan gizi pada saat sebelum dan sesudah hamil. Gimana, Krisna? Selanjutnya kelompok 10. Dari Cipa, apa fungsi dari hormon oksitosin? Yaitu untuk merangsang proses kontraksi rahim saat persalinan dan merangsang jaringan pada payudara untuk membantu menyusui setelah melahirkan. Apakah jelas, Pak? Saya akan menjawab pertanyaan dari yang Kamadia. Bagaimana cara endokrin mengatur kadar gula dalam darah? Jawabannya, kelenjar endokrin mengatur kadar gula dalam darah adalah dengan mempengaruhi aktivitas kelenjar lain. Kelenjar pankreas dipengaruhi oleh hipotesis menghasilkan hormon insulin. Kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu nomor 4. Jelaskan cara kerja hormon sistem. Cara kerja hormon sistem yaitu rangsangan baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh akan dikirimkan ke otak, kemudian akan direspon dengan produksi hormon di kelenjar hormon. Hormon kemudian dikeluarkan menuju ke plasma darah, kemudian dialirkan ke organ yang dikehendaki untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan. Paham, makasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia. Bagaimana keterkaitan sistem hormon dengan sistem koordinasi sehingga bisa mengatur tubuh kita? Jawabannya adalah hormon bekerja atas perintah dari sistem saraf dan sistem yang mengatur kerjasama antara saraf dan hormon terdapat pada daerah hipotalamus. Jelas? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rohana kelompok 2. Tuliskan kelenjar endokrin dan dihasilkan serta fungsinya, yaitu hipotalamus, pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, pankreas. Selanjutnya pertanyaan dari kondisi apa yang menyebabkan sistem endokrin, yaitu perubahan gaya hidup yang cenderung meninggalkan pola hidup sehat. Paham nggak? Kan itu kadar kolesterol. Baik, jadi itu pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang sudah bertanya. Sebelum kami tutup, ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, sistem endokrin adalah kontrol kelenjar tanpa saluran tertutup yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi orang lain. Pada sistem endokrin ditemukan berbagai macam gangguan dan kelainan.
baik karena bawaan maupun faktor luar, seperti virus atau kesalahan mengkonsumsi makanan. Itu kesimpulan dari materi kali ini, yaitu sistem endokrin. Sebelumnya, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.